Baik sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada, kembali dalam program Bincang Sehat. Dan kita akan membahas lebih dalam lagi tentang penyakit diabetes mellitus ini. Dan sekarang sudah hadir bersama kami Dr. Rafki Yanwar dari Rumah Sehat Wahida Medan. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih dokter sudah hadir di program Bincang Sehat. Terima kasih. Ini Sama-sama. hari ini kita merupakan hari yang bersejarah juga nih dok, ini episode pertama Bincang ya? Sehat. Ya, terima kasih sudah hadir ya dok ya. Baik dokter, mungkin bisa kita langsung saja. Mungkin pemirsa di rumah sahabat keluarga Salam TV masih belum memahami sebenarnya apa sih penyakit diabetes mellitus ini? Baik, alhamdulillah. Pertama kali saya ucapkan terima kasih atas undangan kepada Rumah Sehat Wahida ya. Pak TV Salam, juga kepada pemirsa Salam TV. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kita membahas tentang diabetes mellitus. Jadi awamnya masyarakat menyebut ini sebagai penyakit kencing manis, Mas ya. Seperti yang kita sudah katakan sebelumnya, ini sudah ditemukan 1500 tahun sebelumnya. Nah, sebenarnya apa diabetes mellitus atau kencing manis itu? Jadi itu adalah suatu keadaan di mana keadaan hiperglikemik ya. Hiperglikemik ini adalah suatu peninggian kadar gula darah di dalam tubuh ya, pembuluh darah yang sifatnya sudah kronis. Nah, dan menimbulkan berbagai macam keluhan metabolik. Nah, ini kita berbicara tentang metabolik juga melibatkan unsur-unsur organ-organ tubuh kita tertentu. Nah, ini sifatnya terus-menerus dan muncul berbagai macam keluhan yang pada pasien tersebut. Jadi singkatnya adalah suatu keadaan hiperglikemik yang sifatnya kronis. Ya. Atau biasa bahasa Indonesia itu Kadar penimbunan kadar gula darah gitu ya. Nah, kalau boleh kita lihat gitu gejala yang paling nampak lah oleh kasat mata penderita diabetes mellitus ini seperti apa? Jadi kalau kita berbicara tentang diabetes atau kencing manis, sebenarnya secara klasik dari dulu itu sudah ditegakkan berbagai macam keluhannya. Tapi yang paling kita bisa ingat secara singkat itu bisa kita singkat sebagai 5P. 5P. Ya. Jadi ini sebenarnya bahasa medis ya. Jadi di situ ada poliuri, ya, pasien sering berkemih, polidipsi, pasien sering merasa haus terus-menerus, polifagi, pasien ingin makan terus-menerus, polineuropati, rasa nyeri di seluruh tubuh, dan penurunan berat badan. Nah, bila ada keluhan ini, tentunya kita berharap masyarakat dekat dengan dokternya kan gitu. Dokter bukan sesuatu yang asing ya, sekarang ini sudah di mana-mana sudah ada dokter gitu. Tentunya masyarakat sebaiknya melaporkan tentang keluhan tersebut kan gitu. Nah, apakah ini suatu tanda awal dari gejala diabetes tadi? Nah, memang secara singkat hanya disingkat dengan 5P tersebut gitu. Nah, apakah ada pemeriksaan laboratoriumnya lagi? Secara mudahnya kita hanya melakukan tes kadar glukosa darah. Nah, jika kadar glukosa darah pada saat pemeriksaan atau kadar gula darah sewaktu tidak puasa itu lebih dari 200, maka kemungkinan pasien ini bisa mengidap diabetes mellitus. Oke, berarti tetap harus pengecekan kadar gula darah dulu ya. Baik, nah tadi ada 5P, ada poliuri itu artinya sering buang air kecil gitu dok ya, kemudian sering terasa haus, kemudian lapar terus pengen makan, kemudian nyerinya di mana tuh? Di sendi atau di seluruh badan atau di tangan? Seluruh tubuh. Di seluruh Jadi, tubuh. penderita diabetes ini kadang kok kaki saya kesemutan katanya gitu. Kok badan saya kesemutan gitu. Atau misalnya tangan saya kok rasanya ngilu-ngilu gitu. Dan ini berlangsung terus-menerus gitu. Walaupun diberi obat, ya kita tahu sebenarnya masyarakat ini sering juga membeli obat sendiri tanpa resepan dokter. Dan itu tidak hilang gitu. Tapi tentunya didukung juga dengan gejala-gejala yang lain dan juga pemeriksaan laboratorium. Oke, baik. Nah, ada lima gejala. Apakah salah satu atau salah dua dari gejala-gejala ini sering terjadi dan tidak bisa hilang itu sudah bisa dikatakan kita terkena diabetes mellitus? Mungkin pemirsa Salam TV di rumah juga sering merasakan gejala-gejala ini gitu. Benar. Jadi gejala ini adalah gejala klasik gitu ya. Bukan sebagai indikator penegakan diagnosa diabetes mellitus. Tetap yang dilakukan adalah pemeriksaan laboratorium. Oke. Nah,
Bila kita ingin memastikan bahwasannya itu adalah diabetes, biasanya dokter mempunyai berbagai macam indikator. Salah satunya adalah pemeriksaan kadar gula darah sewaktu dan kadar gula darah puasa, ya. Pasti disuruh pulang dulu tuh. Nanti habis itu jam 9 pagi besok Bapak ambil darah, kita cek ya. Nah, bila terjadi peninggian, apakah sudah didiagnosa diabetes? Bila itu terjadi pada kita katakanlah 1 minggu awal ataupun awal-awal dia bertemu dengan dokter, kita belum menyebutnya itu sebagai diabetes. Ubah pola hidupnya, lifestyle-nya, kan gitu. 6 minggu berikutnya akan dilakukan lagi pemeriksaan yang sama. Kadar gula darah sewaktu dan kadar gula darah puasa. Bila masih tinggi juga, ubah lifestyle-nya lagi. Ya, 6 minggu. Lifestyle pola makan, olahraga, pola tidur, istirahat, yang gitu. Pasti ada yang salah pada penderita diabetes tersebut sehingga dia terkena diagnosa gitu. Nah, ternyata 6 minggu berikutnya masih tinggi juga. Kemungkinan dia sudah terkena diabetes mellitus. Oke. Berarti banyak tahapan, bukan ya bisa dibilang proses lah ya. Pertama cek gula darah, itu kemudian dicek dulu dia dalam waktu sebulan, kemudian 6 bulan. Kalau memang masih tinggi, berarti dia positif terkena diabetes mellitus. Nah, sahabat keluarga Salam TV di rumah juga harus hati-hati nih ketika dari 5 tadi ini ada gejala yang mungkin sering ya tidak bisa hilang. Segera laporkan ke dokter gitu ya. Segera laporkan ke dokter untuk dicek, untuk konsultasi. Baik. Nah, kemudian tadi menarik tentang pola makan. Apakah itu juga penyebabnya dari pola makan kita yang salah di awalnya? Iya. Gitu. Jadi sebenarnya begini, mengapa pada zaman Nabi dulu tidak ditemukan orang yang sakit kencing manis gitu ya? Orang identik bilang kencing manis, pas buang air kecil disuruh dikerumuni dengan semut. Itu sepertinya cerita yang turun-temurun dari orang tua kan gitu. Nah, kita perhatikan dari dulu sampai sekarang terjadi perubahan pola makan kan gitu. Orang dari dulu suka mengkonsumsi bahan makan yang alami, yang diolah dengan higienis. Tidak seperti sekarang. Ada yang fast food, ada yang junk food gitu ya. Kemudian diselipi dengan berbagai macam bumbu yang instan gitu ya. Oke. Dokter, baik, mohon maaf dulu sebelumnya kita harus break dulu karena kelihatannya sudah berkumandang azan Isya. Kita break dulu sebentar, sahabat keluarga Salam TV dimanapun Anda berada. Kita break jeda Isya dulu untuk wilayah Tanjung Merawa, Sumatera Utara.